Halo para Dojiners, kembali lagi di Manhwa Dojin. Melanjutkan chapter sebelumnya, di mana Minjun dan juga Hayeon menuju sebuah hotel untuk beristirahat. Namun saat itu terlihat sikap Hayeon yang begitu aneh, di mana Hayeon begitu khawatir akan sesuatu. Bahkan ketika Harin keluar dari dalam lift, sikap Hayeon makin aneh kepada Minjun. Hingga Minjun berpikir, kenapa Hayeon aneh sekali? Akan tetapi di saat selesai mandi, betapa kagetnya Minjun, karena di sana Hayeon sudah kembali. Dan Hayeon pun meminta izin untuk pergi mandi sebelum bermain icrik-icrik. Tentu saja saat itu Minjun tak sabar untuk bermain icrik-icrik dengan Hayeon, wanita tercantik di kampus. Apalagi di saat Hayeon selesai mandi, betapa cantiknya Hayeon. Hingga akhirnya mereka pun bermain icrik-icrik dengan penuh semangat. Seperti apa kelanjutan kisahnya? Yuk kita gas. Terlihat Minjun dan Hayeon yang beristirahat setelah bermain icrik-icrik. Namun betapa terkejutnya Hayeon ketika Minjun mengatakan kalau dia akan memulai ronde kedua dalam bermain icrik-icrik. Dan tanpa basa-basi, Minjun memberikan singkong kejunya kepada Hayeon dengan penuh semangat. Terlihat Minjun yang bingung, karena baru ronde kedua, Hayeon sudah gemetaran. Dan ketika Minjun ingin melanjutkan ronde ketiga, saat itu suara pintu kamar berbunyi, hingga membuat Minjun terkejut. Yang dimana saat itu terlihat Harin yang begitu kesal karena suara Minjun dan Hayeon yang begitu berisik ketika bermain icrik-icrik. Dan karena hal itu, di sana Minjun menutup mulut Hayeon dan memintanya untuk tidak berisik ketika dia diicrik-icrik. Karena pintu tak terbuka saat itu, Harin begitu kesal sehingga dia mengambil HP-nya dan menelepon polisi karena merasa terganggu. Tentu saja mendengar Hayeon yang menelepon polisi, Minjun begitu terkejut sehingga Minjun menghentikan aksinya dan berteriak untuk meminta Harin agar tidak menelepon polisi. Walau saat itu Minjun tak tahu kalau yang ada di sana adalah Harin. Namun Minjun merasa seperti mengenal suaranya. Dan karena tak ingin berurusan dengan polisi, Minjun meminta maaf dan berjanji tidak akan berisik. Mendengar hal itu, di sana Harin mematikan teleponnya dan kembali ke kamar hotelnya. Terlihat Minjun yang keringat dingin karena kejadian itu dan mengetahui kalau Harin telah pergi, Minjun merasa lega. Terlihat Minjun dan Hayeon yang begitu lelah setelah malam yang panjang dilalui dengan bermain icik-icik tanpa henti. Namun tak lama, alarm HP berbunyi, di mana terlihat waktu menunjukkan jam 5 pagi. Dan terlihat Hayeon terbangun dan mematikan alarm tersebut. Namun betapa kagetnya Hayeon karena tak terasa waktu sudah pagi. Dan di sana Minjun meminta Hayeon untuk tidak berisik karena Minjun masih ngantuk dan ingin beristirahat. Mendengar hal itu, Hayeon terdiam dan meminta maaf kepada Minjun. Akan tetapi saat itu Hayeon begitu terkejut karena saat itu wajah Minjun terlihat semakin tampan setelah mereka bermain icrik-icrik. Dan Hayeon yakin kalau karisma yang terpancar dari wajah Minjun akan menjadikan Minjun sangat populer. Akan tetapi saat itu tiba-tiba Hayeon bergegas memakai semua perlengkapannya karena Hayeon telah terlambat. Walau saat itu Minjun sedikit bingung, bagaimana bisa Hayeon terlambat padahal masih jam 5 pagi. Dan tak lama Hayeon pun pamit dan izin pergi meninggalkan Minjun. Terlihat pintu kamar tertutup
di mana Hayeon sudah pergi meninggalkan Min Jun sendiri. Dan di sana terlihat Min Jun yang tersenyum karena Min Jun begitu yakin kalau dia akan mendapatkan poin bonus setelah berkali-kali iclik-iclik. Akan tetapi saat itu terlihat kalau Min Jun hanya mendapatkan 4 poin bonus, sehingga Min Jun begitu kesal karena dia sudah begitu lelah dan berharap kalau dia akan mendapatkan banyak poin bonus. Namun semua itu sia-sia. Namun semua itu terlupakan karena Min Jun berhasil membuat Hayeon kewalahan oleh skillnya dalam bermain iclik-iclik. Dan saat itu Min Jun bertekad akan meningkatkan lebih staminanya dengan latihan. Keesokan hari di lapangan sepak bola, terlihat Min Jun yang melakukan pemanasan untuk melatih semua otot-otot dirinya. Apalagi semalaman Min Jun bermain iclik-iclik. Apalagi bagi seorang atlet, kekuatan fisik begitu penting. Dan Min Jun teringat akan pemain sepak bola terkenal yang memiliki fisik sangat bagus walau umurnya sudah 80-an. Dan bagi atlet seperti Min Jun yang bermain dengan mengandalkan teknik dan juga kecepatan, membutuhkan pelatihan pada otot inti sederhana. Sehingga di sana Min Jun bersiap untuk melakukan pelatihan-pelatihan dasar yang bisa menunjang kekuatan inti ototnya. Dan di sana Min Jun menggunakan tangga elastis untuk melakukan latihan kecepatan dan juga ototnya. Terlihat Min Jun mulai bergerak dan melatih dirinya sendiri. Walau terlihat sangat mudah, namun jika dilakukan, latihan ini sedikit menyulitkan. Dan di sana Min Jun bertekad akan melakukan latihan 2 kali lipat untuk menggapai mimpinya. Dan sisanya akan dibantu dengan bermain iclik-iclik. Tak lama terlihat Min Jun yang begitu lelah setelah melakukan latihan yang berulang. Namun walau lelah, Min Jun bertekad untuk meraih mimpinya menjadi pemain profesional dan menjadi dewa sepak bola nasional. Tak lama terlihat sang pelatih datang dan menyapa Min Jun yang datang lebih awal. Bahkan saat itu terlihat teman-teman Min Jun yang masih mengantuk karena ini masih sangat pagi. Di sana pelatih meminta semua pemain berkumpul dan dia berkata kalau hari ini Hyunyuk akan kembali setelah masa perawatan. Dan di sana pelatih memberitahu formasi yang akan mereka gunakan untuk pertandingan berikutnya, yang dimana mereka akan menggunakan formasi 4-3-3, di mana formasi itu bisa menekan kuat musuh yang dimulai dengan penyerang. Mendengar hal itu, Min Jun dan tim berteriak dan mengerti akan maksud dan tujuan pelatih. Dan saat itu pelatih memanggil Min Jun dan dia berkata kalau serangan balik sepenuhnya tergantung di kaki Min Jun. Dan jika Min Jun tak bisa melakukan itu, maka sang pelatih akan mengubah taktiknya. Tentu saja mendengar hal itu Min Jun begitu terkejut karena ternyata sang pelatih mengandalkan serangan balik yang bagus dari Min Jun. Dan hal itu mengingatkan Min Jun akan salah satu pemain terdahulu di mana dia memiliki strategi khas dalam melakukan serangan balik. Dan kembali di sana pelatih berkata kalau semua pertandingan ini akan bergantung pada Min Jun. Namun jika Min Jun gagal, maka mereka harus mengakhiri mimpi mereka untuk terus bermain dalam liga kampus. Dan di sana pelatih meminta Min Jun untuk memikirkan dengan baik apakah dia bisa percaya diri untuk melakukan itu. Mendengar hal itu Min Jun sedikit terkejut karena Min Jun jadi sadar ternyata inilah maksud sang pelatih untuk meminta Min Jun untuk tidak berlebihan menaikkan bentuk badan. Dan di sana para pemain senior menunggu jawaban dari Min Jun. Dan tentu saja
Hal itu membuat Min Jun tertekan. Namun tak lama Min Jun tersenyum, karena tekanan seperti inilah yang Min Jun inginkan. Dan di sana, dengan tegas Min Jun berkata, kalau Min Jun sangat percaya diri dan serahkan saja semua padanya. Akan tetapi saat itu ada suara yang mengganggu, sehingga Min Jun dan semua pemain melihat suara siapakah itu. Dan terlihat banyak sekali para wanita yang berteriak mendukung Min Jun. Sehingga di sana Min Jun begitu senang, karena dia tidak menyangka kalau banyak wanita yang suka akan ketampanan Min Jun. Namun tidak bagi rekan-rekan Min Jun. Terlihat mereka begitu kesal, karena lagi-lagi semua wanita datang untuk mendukung Min Jun. Namun tak lama ada seorang wanita yang berkata kalau dia sengaja datang pagi untuk melihat Min Jun latihan. Dan suara itu tentu saja mengalihkan perhatian Min Jun, sehingga Min Jun melirik siapakah wanita tersebut. Namun terlihat mata Min Jun yang terbuka lebar, karena ternyata wanita itu adalah Dewi Tenis yang begitu terkenal, yang dimana wanita itu bernama Yeon Haeyeon. Dan karena hal itu, chapter ini pun selesai. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tunggu chapter berikutnya di channel ini. Dan buat kalian semua, jangan lupa untuk like dan subscribe. See you.